Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang materi bilangan berpangkat. Sebelumnya saya akan menjelaskan, materi bilangan berpangkat ini untuk satuan pendidikan SMP kelas 9 di semester ganjil. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Sri Ramadhani, saya dari kelas PMM 2 semester 7. Nah, materi yang akan kita bawakan hari ini adalah tentang definisi bilangan berpangkat. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang kompetensi intinya. Yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan ke dunia. Tiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Keempatnya, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya itu kompetensi dasarnya. Yang pertama, menjelaskan definisi bilangan berpangkat. Kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bilangan berpangkat. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian bilangan berpangkat. Kedua, mampu menentukan hasil operasi bentuk pangkat. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah siswa mampu memahami definisi perpangkatan dan definisi bilangan berpangkat. Metode pembelajaran dan alokasi waktunya. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan adalah diskusi dan tanya jawab. Dan waktu yang akan kita gunakan adalah maksimal 10 menit. Nah, langsung saja kita masuk materinya, yaitu definisi bilangan berpangkat. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apa itu perpangkatan? Adakah yang tahu? Bagaimana dengan saudara Dinda? Apa itu perpangkatan? Nggak tahu, Kak. Coba dijelaskan, Kak. Baik, definisi perpangkatan. Perpangkatan merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama, di mana bilangan pokok yang dikalikan berulang itu disebut dengan basis, sedangkan yang digunakan dalam perkalian berulang disebut atau dikenal dengan pangkat atau eksponen. Notasi pangkat digunakan untuk menuliskan hasil kali suatu bilangan berulang dalam bentuk yang lebih sederhana. Jadi, perpangkatan itu merupakan perkalian yang dilakukan secara berulang dari suatu bilangan yang sama, dan di mana bilangan itu disebut dengan basis, sedangkan yang digunakan dalam perkaliannya itu, yang digunakan dalam perkalian berulangnya itu dikenal dengan pangkat atau eksponennya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada definisi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Jadi, kalau tadi perpangkatan merupakan perkalian yang dilakukan secara berulang dari bilangan yang sama, sedangkan kalau bilangan perpangkat itu merupakan bentuk penyederhanaan dari perpangkatan tersebut. Misalnya, A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, di mana bilangan berpangkat A pangkat N itu adalah perkalian berulang dengan A sebanyak N kali. Itu dapat dinotasikan menjadi A pangkat N sama dengan A kali A kali A hingga A sebanyak N faktorial. Di mana A-nya ini merupakan bilangan pokok atau basis, sedangkan N-nya ini merupakan pangkat atau eksponennya. Bilangan berpangkat terbagi menjadi yang pertama, bilangan berpangkat positif. Di mana bilangan yang mempunyai bilangan berpangkat positif ini merupakan bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen yang positif. Kedua yaitu bilangan berpangkat negatif,
Dan yang ketiga yaitu bilangan berpangkat 0, di mana jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, bilangan berapapun itu, jika dia dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan 1. Contoh, yang pertama itu contoh bilangan positif. Diketahui bahwa 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 2 dapat diubah menjadi bentuk paling sederhananya, yaitu dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 5. Di mana bilangan yang dikalikan secara berulang itu adalah 2, dan dikalikan sebanyak 5 kali itu, 5-nya itu dijadikan pangkatnya, maka dibuatlah bentuk sederhananya itu 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ini dapat dibuktikan dengan 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, atau sebanyak n faktorialnya sama dengan 32. Jadi sudah terbukti bahwa 2 pangkat 5 sama dengan 32. Selanjutnya itu contoh pada bilangan negatif. Perlu diingat bahwa bilangan negatif yang dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya akan positif. Dan bilangan negatif, jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya akan negatif. Dan dalam perkalian, negatif dikali negatif itu hasilnya akan positif, dan negatif dikali positif sama dengan negatif. Gitu juga sebaliknya. Nah, langsung saja ke dalam contoh. Yang pertama itu min 2 pangkat 6. Di sini bilangan yang dikalikan itu bilangan negatif, itu min 2 dipangkatkan dengan bilangan genap. Tentu saja dari sini sudah dapat dilihat bahwa hasilnya akan positif. Kita buktikan, min 2 dikali min 2, 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 hasilnya adalah 64. Karena negatif dikali negatif, positif, positif dikali negatif, negatif, negatif dikali positif, negatif dikali negatif, hasilnya positif, positif dikali negatif, hasilnya negatif, dan negatif dikali negatif, hasilnya positif. Maka terbukti hasilnya adalah positif 64. Nah, contoh di bawahnya sama-sama min 2 dipangkatkan dengan 6. Akan tetapi, negatifnya ini berada di luar tanda kurungnya. Maka, bilangan negatifnya ini itu tidak ikut dikalikan. Maka tentu saja hasilnya akan tetap negatif. Ini akan dibuktikan, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak n faktorial atau sebanyak 6 kali, maka hasilnya adalah 64. Dikalikan dengan bilangan negatifnya tadi, maka hasilnya adalah negatif 64. Bagaimana? Apakah sudah paham? Atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, sudah cukup. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam soal latihan, di mana soal latihan ini berfungsi untuk memperdalam pendalaman dari materi yang kita pelajari hari ini. Terdapat beberapa soal di sini. Yang pertama yaitu 5 pangkat 4 sama dengan, dan yang kedua min 2 pangkat 3, yang ketiga 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2, yang keempat 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2, kelima 4 pangkat 2 dikali dengan 4 pangkat 5, keenam M pangkat 4 dikali M, dan yang ketujuh 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, demikian penjelasan materi dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.